Udah tuh. Makasih, Kak. 8, nomor 40 berarti ya. 20. Nomor 20 kenapa tuh? Ada yang sudah mengerjakan kan nomor 20? Kita nunggu siapa lagi nih ya? Ada yang kita tunggu nggak? Pau nggak ada, Nalita juga ke sekolah katanya. Ada ya? Oh, Ayu ya? Sama. Fau kayaknya sama kayak Nalita, Kak. Ngambil apa sih? Emang kalian enggak? Aku kayak orang tua aku doang. Sekarang kayak lagi bagian kelas aku gitu, Kak. Rapot atau apa? Kayak nggak tahu sih, Kak, kayak ngembalin uang turbut gitu. Mau itu kayak ngambil surat yang keterangan lulus gitu loh, Kak. Oh, keterangan lulus, tapi bertahap gitu ya datangnya ya? Kebarengan ya? Oke, kita bahas dari belakangnya di sebelah nomor 40 ya. Buka ini pakai share screen itu ini jelek sinyalnya suka delay. 40 nih, karena nomor sudah sering mungkin ya kata Marcel. Oke, dari belakang aja nggak apa-apa. Itu sama aja ya. 40 nih, 40 itu, tapi ini berhubungan dengan nomor 19 ya, karena datanya ada di atas katanya. Gini katanya nomor 40. Ke dalam suatu larutan NaOH dialirkan 1,12 liter gas Cl2 pada kondisi standar. Reaksi yang terjadi 40 yang mana, Kak? 40 yang mana? 40 lagi. Bukan 40, Mak. Berapa? 20. Sorry ya. Reaksinya ada ya. STP, nah kan kita harus tahu dulu kan bahwa ini kan Cl2, Cl- ini kan kita setarain dulu ininya, setarain dulu presinya. Nomor 20 berhubungan dengan nomor 19 ya. Jadi ada Cl2 ditambah dengan apa katanya OH- menghasilkan Cl- ditambah dengan Cl-O-. Ini adalah reaksinya autoredox plus H2O. Tuh. Masih ingat menyelesaikan reaksi autoredox gimana? Sama aja sebetulnya ya. Cl bilox di kiri adalah 0, bilox di kanan adalah negatif 1. Kelihatan nggak sih ini warna merah? Tebal ya? Terus kita alih ini ya, ini 0, ini min 1. Kemudian di sini pun ada lagi Cl. Cl di sini berapa biloxnya? Ini negatif 2 ya, berarti Cl 1. positif. Tapi kan dia harus setarain dulu, Kak. Dia harus setarain dulu H2O, dia harus setarain dulu bentar. Ya. Nah, akhirnya Cl yang di sini itu berhubungan dengan yang di sini, dan Cl yang di sini pun sama berhubungan dengan yang di sini gitu. Masing-masing Cl di sini itu harus sama setara ya, meskipun di sini 2, di sini 2 sama, jangan per garis yang kita hitung ya. Cl di sini 2, di sini 1, maka yang di sini pun harus kita kali berapa dulu? Harus dikali 2. Gitu. Ini 2, di sini 1, berarti di sini pun harus dikali 2. Biar apa? Biar sama. Nanti akhirnya dia berubah dari 0 menuju negatif 2 ya, dan dari 0 menuju positif berapa tuh? Paham? Pak, kok depannya 22 kan? Kan udah ada 2 Cl-nya. Iya. Ini kan plus 1 kali 2 berapa? Plus 2. Ini minus 1 kali 2 berapa? Min 2 gitu, Dik. Ini Cl2 kenapa jadi 2 Cl ke sini? Karena udah ada 2 Cl-nya, di Cl2 ada 2 Cl. Ini ada Cl plus Cl-O-. Nah, maksudnya 2 Cl aja gitu. Oh, enggak, ini per yang dipasangkan. Jadi perkara di sini ada Cl yang lain jangan dihitung, yang penting yang kena garis aja dulu. Yang biloxnya berubah dulu aja. Itu yang kita lihat dulu ya. Misalnya jangan kita hitung ya. Jadi yang sama itu yang kena garis dulu. Oke, lanjutin dulu ya. Nah, berarti berapa di sininya nih? Berarti ini turun berapa ya? Dia reduksi 2 elektron, yang atas, yang bawah reduksi oksidasi 2 elektron juga, betul Pak? Berarti sama-sama dikali 1 dong ya? Ini dikali 1, ini dikali 1. Berarti udah, berarti Cl2 ditambah dengan OH menghasilkan berapa tuh?
Nanti direvisi lagi ya. 2 ClO min plus H2O. Oke. Setarakan yang lainnya, maka nanti di sini muncul angka berapa? Karena di sini Cl-nya ada 4, maka di sini harus ada 2 lagi ya. OH-nya, negatifnya berapa negatifnya? Ini min 2, ini min 2, min 4, berarti di sini berapa? 4 OH min ya. Maksudnya Min kakak 2, mau min nanya. 2. Boleh? Aku mau nanya kak, kenapa ini kenapa harus diubah jadi min 2 sama plus 2? Kenapa nggak min 1 plus 1 aja, kan sama-sama aja. Toh kalau misalnya ini tetap min 1 sama plus 1, kalau misalnya ini nggak diituin tetap nggak perlu diubah-ubah. Ya. Nggak usah dia 2 CL2 gitu. Biar konsep penyetaraan redoksnya tidak ada kecuali-kecuali nih. Jadi kan saat kita nyetarain redoks, itu koefisiennya jumlahnya harus disamakan. Yang kena garis boleh, betul tadi. Tapi itu hanya berlaku untuk reaksi ini atau untuk reaksi yang autoredoks. Ya, autoredoks yang lain itu boleh. Di sininya 2, di sini 1 itu boleh langsung dihitung. Yang penting sama jumlah di sininya. Tapi bisa jadi kebiasaan pada saat menyetarakan reaksi redoks yang lain. Karena reaksi redoks yang lain itu harus berpasang-pasangan yang samanya, gitu loh. Paham nggak? Karena di sini ada Cl yang lain, yang penting yang ini aja dulu sama dulu, gitu. Nah, tapi kalau kamu udah paham, oh ini mah autoredoks sama aja, berarti nggak usah dikali, boleh. Tapi kalau bisa belum paham, bisa nanti jadi terbiasa kayak gitu, takutnya salah di reaksi redoks yang lain. Paham, Dik? Loh? Ika? Loh? Mana jadi? Pau? Mam, gimana yang lain? Bisa dipahami? Betul sih, nanti dibagi 2 lagi kan ya? Jadi 2 OH min menghasilkan Cl min plus ClO min plus H2O. Ya, betul, cuman tapi takutnya nanti kalian menjadi redoks yang lain nggak disamain gitu. Jadi Emang kalau redoks yang lain gimana? Ya kalau itu kalau ini mending nggak usah muter lah. Langsung ini aja lah. Ngapain muter-muter jauh gitu. Iya, gimana kamu aja boleh bebas. Biasanya gini loh. Emang di sini ya, di sini emang redoks yang lain kayak gimana? Aku nanya gitu, Kak. Redoks yang lain kayak gimana? Gini nih, redoks yang lain gini. Gini nih, Dik ya. Misal Dik ya. Di sini ada SO4 2 min ya. Dia berubah di sini jadi SO2, gitu kan ya. Dia berubah jadi SO2. Terus di sini lagi ada SO4 2 min lagi nih. Yang berubah yang mana? Dari mana ke mana? Ini ke sini. Atau misalnya ini ke sini kan? Ini iya ya. Di situ ke. Ini udah sama belum? Kalau kita melihat kayak tadi, ini sama nggak S-nya? Kiri kanannya? Sama, cuma O-nya beda. Ya, O-nya mah dari saya nggak ngomongin O, ngomonginnya S. Sama nggak? S di kiri kan 1, S di kanan kan 2 ya. Nah, yang kita tinjau itu hanya yang kena garis luar ini nih. Kalau kita tinjau secara keseluruhan, gini S-nya di sini 2, maka di sini 2. Nah, itu salah gitu. Untuk redoks itu. Tinjauannya hanya yang ini aja. Paham? Oke, paham, Kak. Tadi kamu di sini mau disamain, mau enggak? Kalau kamu udah paham, nggak apa-apa. Cuman kakak ngasih tahu, dia tidak salah saat menyetarain redoks yang bukan autoredoks gitu. Redoks yang biasa. Redoks yang biasa itu hanya perpasangan. Perkara di sini ada unsur yang sama yang lain, jangan dihitung gitu ya. Pak, yang lain gimana? Oke? Ya, dia tidak ini, yang muter-muter ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah satu jalan arah ya boleh, terserah, bebas. Kalau udah paham. Oke, balik lagi ke soal ya. Pertanyaannya katanya gini, dalam larutan NaOH dialir dari datanya ya, ke dalam larutan NaOH dialirkan 1,12 liter gas Cl2. Jadi di sininya 1,12 liter gas Cl2 katanya. Kemudian reaksi yang terjadi ada ya. Mungkin 19 dulu ya, apa ya? Saya biar nyambung nih karena dia dari soal nomor 19 ya. Nomor 19 dulu katanya. Jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol Cl2 berapa mol? Pertanyaannya gitu. Ini mol Cl2-nya berapa sih? 1,12 dibagi dengan 0,05. 2,4, betul? 0,05 mol ya. Oke. ada Mol ya. elektronnya berapa? Ada yang tahu? Berapa mol elektron? Ada yang bisa membantu? Berapa aja? Mol elektronnya berapa? Mol elektron ketahuan dari sini nih.
ini hasil kali silang ini ya, 2 dikali 1, 2 dikali 1, atau misalnya gini, yang satu turun 5, yang satu naik 2. Ini kan dikali berapa dia? Ini dikali 2, yang ini dikali 5. Berarti kesimpulannya ada berapa mol elektron? 10 mol elektron. Ya. Jadi mol elektron itu berasal dari sini, hasil penyamaan naik turunnya. Jadi kesimpulannya ini berapa mol elektron kita punya? 4. Ini ada berapa tuh? 2 mol elektron. 2 kan 2 dikali 1, 2 dikali 1 kan ya, sama-sama 2 dikali 1 gitu ya. Sama-sama naik 2, turun 2, berarti ada 2 mol elektron. Contoh lagi nih misalnya, naiknya 4, turunnya 3, berapa elektron terlibat? 12 elektron, gitu. Naiknya 4, turunnya 2, berapa elektron? 4, jangan 8 kan? Yang ini kan dikali 2-nya ya. Cari nilai ininya. Naik 1, turun 3, berapa elektron? Mol elektron? 3, Kak. 3, gitu ya. 3 mol elektron. Nah, ini pun sama. Ini 2 mol elektron untuk setiap berapa mol Cl ini? Lihat koefisiennya. 2 mol elektron, itu baca nggak sih? 2 mol elektron. Nah, gitu nih. 2 mol elektron untuk setiap berapa mol Cl? 2 mol elektron untuk berapa tuh? 1 mol Cl2. Paham nggak? 1 mol dari mana? 2 mol elektron untuk 1 mol Cl2. Karena di sininya 1. Paham? Paham, Kak. Nah, itu kan ya. Untuk setiap 1 mol Cl2. Nih, dari sini ya. Boleh ya. 1 mol Cl2 nih, dari sini. Koefisiennya 1. Nah, sekarang Cl2-nya berapa mol? 0,05 kan gitu ya. Berarti berapa mol elektron? Nah, kesimpulannya berarti ya 2 mol elektron itu setara untuk 1 mol Cl2. Nah, berarti kalau mol Cl2-nya 0,05 mol, berapa di sini ya? Kali silang aja kan ya? 2 dikali 0,05 dibagi dengan 1. Berapa jadinya? 0,1 tapi nggak ada. 0,1. Oh, nggak ada sih. Kak, itu yang sorry. 1, bukan. Ya. Dia nanya untuk setiap 1 mol ya, sorry. Untuk setiap 1 mol Cl2 ya. Berarti berapa? 2 kan ya. Dia berarti kita nggak pakai ini ya. Dia nanyanya itu untuk jawaban nomor 20 ya. Ini yang nanyanya kesimpulannya ada 2 mol elektron untuk 1 mol Cl2 ya. Bukan nanya. Maaf ya Kak soal yang tadi. Kak, maaf ya Kak soal yang tadi. Elektron, Maaf ya Kak soal yang tadi. Biar juga nggak dia. Iya, biar kamu ngerti aja, apa ya? Ya, sorry, ini 2 mol elektron untuk setiap 1 mol Cl2, paham? Pertanyaannya untuk setiap mol Cl2 ya, bukan untuk reaksi di atas ya, berapa mol elektron untuk reaksi yang di atas gitu. Pertanyaannya untuk setiap mol Cl2. Artinya ya udah lihat dari naik turunnya aja kalau untuk setiap mol Cl2. Beda pertanyaannya jika pertanyaannya berapa mol elektron untuk reaksi di atas, artinya reaksi yang pakai yang 1,12 liter tadi. Itu beda lagi urusannya ya. Itu cari perbandingan molnya gitu. Jadi, Jo, Mar, Chen, siapa lagi yang sudah datang di sini? Nadia, yang belum panggil siapa? Ini anak-anak semuanya kemananya? Hari yang si Ayu suka datang nggak nih di yang pelajaran lain? Nomor 20. Ada pertanyaan dulu sampai sini, nomor 19? Enggak, Kak. Saya 20. Massa natrium hipoklorit yang terbentuk. Kok tiba-tiba ada natrium hipoklorit sih? Nah, gimana tuh? Kan reaksinya sebetulnya OH-nya itu berasal dari NaOH kan ya. Jadi reaksi aslinya gini, Cl2 ditambah dengan 2 buah NaOH kan ya, ini berubah jadi gini, menghasilkan apa tuh? 2 lagi. NaCl menghasilkan NaCl plus NaClO plus H2O. Itu reaksi aslinya ya.
tanpa ada negatif-negatifnya, Na-nya masuk ke sini. Karena ditambahkannya dengan NaOH. Nah, ini yang pakai mol ya. Ini 1,12 liter. Jadi molnya yang barusan ya 1,12 dibagi dengan 2,4. 0,05 mol. Tuh. Pak. Berapakah NaClO ini ya? NaClO yang terbentuk. Langsung saja perbandingan molnya 1 banding 1 ya. 1/1 dikali 0,05 mol. Berarti masanya berapa? Ya tinggal dikali MR-nya ya. Dikali MR-nya. MR-nya adalah, wah dihitung tuh. 58,5 tambah 16. Tahu? Tolong itu minum. 3,725 bukan? Tolong itu minum. Berapa MR-nya? Berapa? Lanjut. Berapa tuh? 58,5 ditambah 16. 75,5 Kak. 75,5 ya. 75,5 dikali setengah berarti berapa tuh? 3725 ya. 3725 ya. Oke. Bisa Kak? Semuanya? Ya, perbandingan ini aja ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan lanjut. Mundur 17 ya. Oke. Panjang untuk soalnya tuh nomor 17. Nomor 18 sorry. Pembakaran senyawa hidrokarbon CXHY dalam oksigen berlebih menghasilkan 4,4 gram CO2 dan 1,8 gram H2O. Pada P dan T yang sama, 7 gram senyawa tersebut volumenya 5 liter. Pada keadaan di mana wah panjang katanya ya. Jadi gini senyawanya. Yang nomor 17 ada senyawa hidrokarbon CXHY. Ada sinar lampu ya. Ini ya. CXHY dibakar dengan oksigen itu selalu menghasilkan CO2 dan selalu menghasilkan H2O gitu. Nah, pertanyaannya menghasilkan CO2-nya 4,4 gram dan H2O-nya katanya 1,8 gram. Katanya gitu. Terus pada P dan T yang sama, 7 gram senyawa tersebut volumenya 5 liter. Itu buat apa sih? 7 gram senyawa tersebut volumenya 5 liter. Nah, jadi ada kondisi yang lain ya. Pada kondisi ini ya, pada kondisinya katanya gini, 5 liter si CXHY ini, masanya berapa katanya? Masanya adalah 7 gram. Ya, setara dengan 7 gram. Pada kondisi yang lain, pada kondisi yang sama, 1,6 gram oksigen, katanya gitu ya, mempunyai volumenya 1 liter. Paham perbandingan ini? Ini untuk mencari apa sebetulnya? Ada perbandingan gas di sini. 1 liter oksigen, 1,6 gram. 5 liter CXHY, 7 gram. Kalau gas, kalau volumenya sama, apa yang sama? Mol ya Kak. Molnya sama betul ya. Jadi perbandingan dua buah gas ini ya, bukan STP ini perbandingan dua buah gas, perbandingan dua gas. Jadi perbandingan dua gas gimana? M1 dibagi dengan N2 sama dengan V1 dibagi dengan V2 kan gitu ya. N1 bebas yang mana terserah ya. N1 itu misalkan yang ini, N1 itu gram per ml, berarti 7 dibagi dengan mr-nya dia per N2-nya. 1,6 dibagi mrO2 berapa? 32 ya. Sama dengan V1-nya 5 liter, V2-nya 1 liter. Gitu. Nah, ketahuanlah mr-nya dia sekarang. Jadi berapa nih? 7 per mr berapa nih? 0,05 sama dengan 5 gitu ya. Berarti mr sama dengan berapa?
sama dengan MR kecil amat ya. Gram. Berapakah MR-nya? Bisa dihitung? Tolong. 0, berapa ini? 0,05 dikali 5. 0,25. 7 dibagi dengan 0,25. Berapa itu jadinya? 8. Betul? Nah, MR-nya sudah ketahuan sekarang sebetulnya 28. Sampai sini paham nggak? Kita belum menggunakan data yang ini ya, tapi menggunakan kondisi yang ini dulu. Kalimatnya rada-rada belepotan sebetulnya kalau dipahami ya. 7 gram senyawa tersebut volumenya 5 liter. Keadaannya 1,6 gram O2 1 liter. Cari MR-nya. Cari MR dari si hidrokarbon itu. Ternyata ketahuan MR-nya adalah 28. Bisa nggak langsung dicari jawabannya? Ini untuk mereduksi cara pengerjaan. Bisa nggak? 28 itu gimana caranya? Cobain dari opsi jawabannya? yang C bukan, Kak? Kira-kira yang iya yang C sebetulnya ya. Jawabannya yang C sebetulnya jawabannya langsung bisa ketahuan yang C. Ya, dari sini. Nah, terus ini buat apa? Nah, ini pilihannya jika di pilihan yang lain terdapat ada yang MR-nya sama ya, 28 juga. Yang MR 28 jauh, berarti pakai yang mana? Caranya gimana? Cari perbandingan apa? Cari perbandingan mol C berbanding dengan mol H. Berarti mol C berapa nih? Mol C ya, bukan mol CO2. Sama aja kan mol CO2 juga. 4,4 dibagi dengan MR CO2 adalah 44, yaitu 0,1. Baca nggak sih? Kecil merah dan kecil dan merah. Baca. Yang ini berapa nih MR-nya? 1,8 dibagi dengan MRH2O adalah 18. Ini 0,1 juga. Paham? Potong? Iya, Kak, potong. Gitu ya. Oke. Nah, akhirnya lahirlah perbandingan C berbanding dengan H itu berapa? 0,1 berbanding dengan 0,2. Oh, 0,2. Kenapa 0,2 coba? Ini H-nya ada berapa H-nya? Hanya 2 ya, berarti mol C sama dengan mol CO2 yaitu 0,1. Kalau mol H itu 2 kali lipatnya mol H2O. Paham? Lahirlah dari sini. Dari sini lahirlah rumus empiris bahwa rumus empirisnya adalah CH2. Nah, gitu. Rumus empirisnya adalah CH2 ini baru rumus empiris. Rumus empiris dikali faktor N sama dengan MR. Paham? Cari MR-nya yang berapa tadi? 28. Benar kan? C2H4. Sampai sini ada yang bertanya dulu, Sob. Diskusi lagi, Sob. Masa, Candi, Candani, Ken, Paham, Kak. Mau nanya, Kak. Boleh. Jadi kan Kak tadi dicari molnya Kak ya. Terus kan karena perbandingan molnya berarti kan 1 CO2 sama 1 H2O ya Kak ya. Makanya langsung dicari CXH-nya gitu. Ya. Oke. Oke, Kenapa makasih ini Kak. 0,2? Padahal 0,1 padahal H2O-nya. Karena hanya ada 2 Kak. Ya, karena hanya ada 2 di sini ya. Itu aja cara cepatnya langsung ya. Cari mol ini, kali aja 2. Oh, itu mol H-nya berarti ada CH2. CH2 dikali faktor N itu harus sama dengan MR-nya dia. MR dapat dari mana? Baru saya dari sini. Apa yang dirinya? Dalam itu adalah air-airnya 12 sama dengan 2, 14 dikali N sama dengan 28. Memang kalau ingin lebih cepat lagi nggak usah pakai yang ini, cari aja langsung MR-nya ya. Biasanya yang si buat soal itu tidak memberikan opsi yang lain ya, pasti sudah ada jawaban langsung C2H4. Jadi ada langkah yang kita skip untuk mereduksi waktu ya. Kayak betul tadi yang kamu nanya jawab PC itu yang tentang pH. Ya nggak usah dihitung, ya pasti segitu jawabannya. Kecuali di opsi ada yang membuat kita ada 2 jawabannya, ada 2 yang mungkin. Jadi lewat aja cara-cara yang bisa lebih cepat pakai cara yang lebih. Oke, itu nomor 17. Paham? How? How ya. Dia gimana Nadia?
Makanya Kak. Boleh, so. Kenapa Mana dibagi ini 7 bagi 0,15 tuh itu 7 bagi 0,25 tuh apa ini Kak? Oh iya, tulisannya ini agak jelek, maaf ya. 0,25. Ini 7 per mr sama dengan 0,05 kan? Nah, 7 per mr sama dengan mana nih? 7 per Dengan mr 5 dengan berarti 5 bagi 5 per 100 5 kali 100 per 5 kan? 7 per mr sama dengan 7 kali 100. 100. 5 kali 0, oh gini. 7 per mr sama dengan 0,25 kan gitu ya? ya. Benar nggak? Iya, Kak. MR-nya ke sini, berarti 7 dibagi ini kan nantinya. Gitu. Ya, sih. Oh, lanjut. Ya, mundur ke nomor 16. Ya. Oke. Kita berlanjut ke nomor 16 tentang apa nih? Nomor 16 di sini ada jujur udah foto ya. Baru lanjut. Iya Kak. Foto jujur lebih bagus sih. Lanjut 16. Tentang apa nih nomor 16? Nomor 16 tentang pembentukan nikel CO ya. Ada NiCO 4 kali. Jadi nikel itu CO-nya karbonil namanya ya. Jadi kalau ada gugusan CO itu namanya karbonil, bukan kobalt, itu karbonil. Ada kesetimbangan katanya. Nah, pada temperatur tertentu konsentrasi gas CO dan Ni pada keadaan setimbang ada 0,5 dan 1. Kemudian keseimbangan tersebut titik. Gitu. Gimana caranya? Kita pakai ini asal saya catat bahwa itulah sebaliknya. Nah, pertanyaan nomor 16 katanya ada Ni ditambah dengan apa tuh? CO ya, Ni solid ditambah dengan 4CO. 4CO menghasilkan NiCO 4 kali. Udah setara belum? Udah ya? Udah setara ya? Nah, katanya saat setimbang, ini saat setimbang katanya. Konsentrasi berturut-turut dari CO dan NiCO 4 adalah 0,5 dan 1. Ini 0,5, di sini ada NiCO-nya ya. Balik ya, 0,5 dan 1. 0,5 dan di sininya 1. Gitu. Kesetimbangan berikut akan, nah, gitu katanya pertanyaannya. Coba kita lihat satu-satu ya. A. Tidak bergeser jika ditambahkan 1 mol Ni. Betul apa salah? Saat yang kiri kita masukin lebih banyak zat, apakah reaksi tidak akan pernah bergeser atau bergeser? Pasti bergeser ya. Kan setimbang gini ya, setimbang ya. Yang kiri ditambahin. Yang kiri ditambah, berarti kan gini geser. Lebih berat. Pasti dia geser ke arah kanan. Geser lagi ke arah sana dia. Ke arah sini geser, pasti berubah. Siapapun yang ditambah, kiri kanan itu pasti berubah. A, salah. B, bergeser ke kiri jika ditambah 1 mol NiCO4 dan 0,5 mol CO. Nah, ini baru coba itu satu nih, usahain soalnya ya. Tapi apa ya? Kita lihat yang B ya. Ke kiri katanya, saat ditambah 1 mol NiCO4. Oke. Saat Ni-nya ditambah jadi 1, yang di sini ya, plus 1, ini mula-mulanya gitu ya. Berarti bukan setimbang lagi ya. Setimbang itu yang biru. Kalau yang merah itu artinya mula-mulanya lagi, karena diganggu nih ditambahin 1. Kalau ini ditambah, artinya dia geser ke arah sana ya. Berapakah geser ke arah sananya? Kita pakai langsung angka kasar aja ya kalau kayak gini. Kalau di sini jadi 1, di sini jadi berapa nih koefisiennya? Ini 2 nih jadinya. Ini jadi 2 nih. Ini jadi 2. Jadi di sini berapa kira-kira? Langsung aja perbandingan koefisiennya. Biar perbandingan aja. Di sini 8, di sini berapa? 2. Paham nggak? Yang angka merah. Jadi plus 8 ya. Begitu. Ini mula-mula ya di sini ya. Ini bereaksi, ini setimbang. Kita balikin.
Ini 2, kalau di sini 2, berarti nanti di sini jadi ada 8 gitu. 2 ke 4 kali lipatnya. Di sini 1:1, berarti di sini ada 2. Gitu. Tapi nggak gitu doang katanya. Si CO-nya pun diubah. Di sini ditambahin 0,5 katanya ya. 0,5. Kan jadi 1 tuh dia. Kalau di sini jadi 1 ya, maka ya di sini jadi berapa bertambah di sininya? Berapa koefisiennya? 1/4, betul nggak? 1/4 dikali 1, berapa jadinya? 1/4. Totalnya berapa totalnya? Geser kemana nanti? Kira-kira yang merah angkanya nih. Ini bertambahnya adalah 1,14 ya. Ini angka kasar ya, bukan angka sesungguhnya ya. 1,25. Kalau yang ini bertambah jadi berapa? Banyak nih. 8,5 tambah 2. Totalnya berapa nih totalnya? Ini bukan ya? 10. Berarti geser kemana? Kesimpulannya. Kalau ini tambah 1, ini tambah setengah. Geser kemana kesimpulannya? Mana? Kiri atau ke kanan? Ini pengaconya nih. Ini penyebab dia geser. Nah, tambah 1, serap. Banyak tuh ke sana karena koefisiennya 4 ya. Lebih banyak ke sana. Artinya geser. Tambahnya gini dikit doang, tapi gesernya banyak. Geser ke kiri. Ini pun diganggu, tapi geser ke sininya lebih sedikit. Artinya kesimpulannya, karena angkanya lebih gede, maka dia geser ke kiri harusnya. Sampai sini dulu paham nggak? Paham nggak? Oh. Ada yang mau berpendapat? Sampai sini paham nggak? Itu logika. Tapi angkanya ini bukan angka sesungguhnya ya. Karena angka sesungguhnya harus tahu nilai K-nya dulu. Ini mah hanya logika aja. 1 ditambah di sini, artinya dia pecah ke sana. Ini koefisiennya 4, pasti lebih banyak mol yang ke sana, gede, gitu loh. Sementara di sini tambahnya 0,5. Di sini koefisiennya 1, oh sedikit aja yang pindah ke sininya mah. Lebih banyak pindahan yang ke sana, artinya gesernya ke arah kiri. Sampai sini paham nggak? Gimana? Dikra, Jojo, Chen, Nasa? Yang B betul nggak? Jawabannya B ya, betul ya, karena bergeser ke arah kiri dia. Stop, siapa yang mau tanya? Kak mau nanya Kak. Boleh, so. Kalau tadi langsung aja Kak, di NI CO4-nya ditambahin 1, terus di CO-nya ditambahin 0,5. Jadi kan 2 sama 1 ya Kak ya? Bisa langsung itu nggak Kak? Dibuat nyari si bereaksinya sendiri. Oh, jadi gimana? Di sini jadi 2 gitu? Bukan Kak, Mas Topon tadi kan Kakak kan nambahin dulu Kak yang ini CO, baru nyari yang bereaksi, baru tambahin yang CO. Kalau misalnya langsung dari awal ditambahin NI-nya 1, ditambahin, terus CO-nya juga tambahin 0,5, bisa nggak Kak buat nyari bereaksinya? Bakal sama nggak si perbandingannya? Oh, jadi dia anggapnya mula-mulanya 2, ini mula-mulanya 1 gitu? Iya Kak. Tapi kan kita nggak tahu di sini berapanya ya. Bisa aja sih, nanti perbandingan angka kasarnya bakalan sama aja sebetulnya ya. Oh. Coba tuh yang C. Coba yang C ya. Apakah betul nggak bergeser? 4 ditambah 4 mol. Di sini 4. Anggap aja 4 ya, anggap aja nggak ada lah awalnya. 4. Kesana berapa berarti? Lebih banyak nggak? Ini koefisien gede kan ya? Lebih banyak. Gede kan? Lebih banyak ya. Terus nomor C itu ditambahnya 1 mol CO. Kecil koefisiennya nih. Pasti lebih kecil ke arah sini. Jadi secara perhitungan bisa gini atau secaranya lihat koefisiennya aja ya. Siapa yang koefisiennya lebih gede itu biasanya akan bergeser ke arah sana lebih besar dengan penambahan mol yang sama. Di sini tambah 1, di sini tambah 1. Kemana gesernya banyaknya? Ke sana. Ya, karena molnya dia koefisiennya dia gede. Gitu aja cara cepatnya kalau ngomong gitu mah ya. Lihat aja koefisiennya yang gede itu pasti dia gesernya ke arah sana untuk penambahan mol yang sama ya. Paham? Ya, jawabannya apa nih? Nomor 18 nomor 16 jawabannya adalah geser ke kiri ya. Kalau angka ini bikin pusing lihat aja koefisiennya ya. Koefisiennya di sini 4, di sini 1 atau enggak gini ya. Kak, berarti kalau yang ditambahnya 4 CO ke NI CO4-nya dikit gitu. Ya, kalau di sini kan ini koefisiennya 4 ya. Di sini kan koefisiennya 1 ya. Di sini tambah 4 CO, di sini hanya 1 CO. Betul? Hanya 1, benar nggak? Dapatnya dia perbandingannya 1/4 gitu.
Sementara kalau di sini tambah 1 aja udah 4 tetap dia di sana gitu. Oh, oke, makasih Kak. Ya, paham ya? Itu perbandingan koefisien aja lah. Koefisien kiri itu lebih besar daripada koefisien kanan ya. Kecuali gini, yang di sini ditambahnya misalnya berapa ya? 20 misalnya ya, berarti kan ini 1/4 kali 20, di sini tambahnya 2. Berarti geser di sini tetap dia tidak kalah. Koefisiennya gede, dan penambahnya gede yang di sini. Tapi misalnya pun mungkin gede lagi. Jawabannya B ya, nomor 16. Oke, nomor 15. Kalian kalau nggak salah di skip deh tentang waktu paruh, benar nggak? Tapi di fisika diajarin, benar nggak? Nomor 15 itu tentang waktu paruh nih. Ini sebetulnya pertanyaannya dia hanya nanya waktu paruh. Mau nanya. Kalau nomor 17 udah belum Kak? Tadi mungkin kelewat ya? 17 belum ya? Itu 18 Kak? Oh, ya. Maaf. Oh iya, kelewat deh. Aduh, maaf ya. 17 berarti. Sorry. Oke, 17 ya. Ada 2 buah X0 katanya ya. Ada ZN. Ini udah. Belum. Salah, ini 18, sorry ya. Berarti fotonya sama. Udah belum dipoto juga ya? Udah ya. Belum Kak, masalah. Udah deh yang itu. 17-nya udah. 18-nya. Itu, terus ada PB. Menghasilkan PB 12, di sininya adalah CU12 sama ya ke CU. Berapa nilai N0-nya? Katanya di sini adalah 1,10. Ini N0-nya adalah 0,47 gitu. Pertanyaannya apa katanya? Pertanyaannya, nyari yang benar ya. Kalau kita bikin garis bilangan ini ya. Kalau kita bikin garis bilangan ya, Zn sama Cu selisihnya berapa? 1,10 ya, berarti posisinya di mana? Ini positif kan? Jadi posisi Cu ada di sebelah kanan, posisi Zn ada di sebelah kiri. Rentangnya adalah 1,0. 1,10. Ini nggak kelihatan nih kalau pakai tulis pakai merah ya. 1,10. Sementara kalau C dibandingkan dengan PB hanya 0,47, berarti PB-nya dari sini gitu. Dari sini ke sini adalah 0,47. Gitu. Nah, pertanyaannya yang benar ya. Di antara CU, Zn dan PB, CU adalah reduktor terkuat. Reduktor itu ada di sebelah mana sih? Kiri apa kanan? Masih ingat kan dari volta? Ini mah reduksi, ya, bukan reduktor. Ini yang reduktor. Ini kan oksidasi. Oksidasi itu atau reduktor. Tapi di sini adalah reduksi. Reduksi itu oksidatif. Oksidatif itu direct volt. Berarti betul ya Pak? Salah ya. Cu adalah reduktor terkuat, salah. Harusnya dia oksidator terkuat. Gitu. Kemudian urutan potensial reduksi standarnya. Yang gede siapa? Cu lebih gede dari PB, PB lebih gede daripada C, betul? Betul, Kak. Betul ya. Jawabannya B ya. Ini jawabannya B. Kenapa C salah? Zn sukar di zat yang paling sulit dioksidasi. Gampang dong, paling kiri Zn-nya ya. D, sel antara PB dan Zn, berapa nilainya? Tinggal di PB dan Zn katanya ya. Ya tinggal di apa tuh? Nomor D gimana ya nomor D hitungnya? PB-nya di kiri, Zn-nya di kanan. Balikin ini. 0,47 negatif 1,10. Wah, negatif nanti hasilnya. Ya, jawabannya sudah ada jawabannya. Paham? So, siapa yang mau bertanya? 17. Besok. Kak mau nanya, Kak. Kalau di daerah volta, Kak, yang mengendapkan itu gimana, Kak ya? Mengendapkan itu artinya dianya harus larut. Larut itu artinya dianya harus oksidasi, gitu. Jujur mau foto boleh juga ya, lebih paham. Jadi ini artinya siapa mengendapkan siapa ini? Radius itu kan muatannya 0 ya, tereduksi 0. Yang namanya muatan 0 itu artinya dia mengendap, logam murni dia, padatan mengendap. Yang makin oksidasi kan plus, Na plus itu artinya larut dia.
Mengendapkan artinya dia di sebelah kiri dari yang diendapkan. Artinya apa ini? Artinya PB bisa mengendapkan CU. ZN bisa mengendapkan PB. Gitu. Oke, Kak. Iya. Makasih, Kak. Oke. Lanjutin ya. Nomor 16 sudah. Sekarang ke waktu paruh. Nih, waktu paruh. Waktu gimana tuh? Ada yang mau nyoba? Sok, 2 menit. Coba yang 2 menit. Ini udah dipoto. Motor lagi boleh. Terus ya. Belas sudah. Hmm, 15. Sudah, masa cobain 15. Sebetulnya orang ini mah nggak penting ya. Si reaksi peluruhannya mah 293 uranium menjadi natrium ya. 93 293 plus 01 nih delta. Oke. Bahas ya. Nomor 16, nomor 15 seperti itu katanya ya. Jadi ada uranium menurut menjadi neptunium dengan memancarkan partikel beta menurut reaksi orde 1 sebagai berikut katanya. Apabila 95,6 gram uranium menurut sebanyak 71,7 gram selama 46 menit, T setengah dalam 1 menitnya berapa? Ini hanya pengetahuan aja ya. Ya, yang jelasin gini katanya, dia punya jumlah awalnya adalah 95,6 gram. 95,6 gram uraniumnya. Kemudian meluruh sebanyak berapa katanya? Meluruh sebanyak 71,7 gram. Gitu. Pertanyaannya, T setengah. T setengah itu apa? Waktu paruh, half life ya. Waktu paruh itu waktu yang dipakai, yang dibutuhkan untuk jadi setengah kali jumlah semula. Berapa? Gimana caranya? Untuk mengerjakan soal ini sebetulnya bisa menggunakan deret yang pakai logika biasa aja. Ya. Pertama nih, saat T-nya 0 ya, 0 menit misalnya, dia masih 95,6. Coba bagi 2 berapa tuh? 95 bagi 6 bagi 2 berapa? 40. Coba sini. Tolong bagi dong. 47,9 enggak? 47, apa sih? Bagi 2 ini 95,6 dibagi 2 berapa? Berapa aja? 47,8, Kak. 47,8. Bagi 2 lagi. Berapa? 23,9 gitu. Benar kan? 23. Terus ya, benar ya? Nah, kita lihat nih dari sini ya. Ini awalnya 95,6. Meluruhnya segini. Berarti sisanya berapa? Itu kan yang meluruh ya. Yang meluruh itu yang hilang. Sisanya berapa berarti? 95,6 dikurangi 71,7. Seberapa? 23,9.
Oke, paham sampai sini nggak? Jadi sisanya adalah segini nih, karena ini yang meluruh, yang hilangnya. Sisanya segini. Oke, kalau kita runut, ini adalah waktu paruh. Waktu paruh pertama dia 47,8. Waktu paruh kedua 23,9. Nah, artinya berapa menit katanya? 46 menit saat dia 71,7 itu ya. Berarti T setengahnya itu di sini itu berapa berarti berapa menit? 23. Kesimpulannya T setengahnya 23 menit. Paham sampai sini nggak? Paham sampai sini? Nah, cara resminya gini ya, cara resminya N0 T sama dengan jumlah zat sisa itu sama dengan N0 dikali setengah dipangkatkan dengan T dibagi dengan T setengah. Pernah melihat rumus ini? Baik di fisika maupun di kimia ada nih biasanya dua-duanya. Kalau di kimia adanya di kimia unsur, tapi suka dilewat sama guru kalian teh. Jadi nggak ada. NT-nya berapa? Ini NT-nya 23,9. N0-nya berapa? N0-nya 95,6 ya. Jadi setengah. Waktunya berapa? 46 dicarinya T setengah. Jadi gimana nih? Berarti 23,9 per 95,6 sama dengan setengah dipangkatkan sesuatu kan gitu. Ini berapa tadi jumlahnya ini? Seperempat bukan? Seperempat kan? Iya, Pak. Seperempat sama dengan setengah pangkat berapa? X sama dengan 2 ya. X itu apa? X itu adalah 46 dibagi dengan T setengah. T setengahnya berapa? T setengahnya adalah 23, Kak. gitu ya. Mau pakai rumus boleh, mau pakai logika yang direct gini yang lebih enak gitu ya. Oke. Itu yang cara logika itu kayak selalu dibagi dua gitu ya. ya, jadi si directnya dua, setengah, terus aja gitu ya. Oke, Biasanya makasih. Kak. angkanya enak ya, kecuali angkanya nggak enak. Wah, di sini 7. Wah, di sini merah ya. Data Expo apa nih? Expo apa nih? Nah, Expo itu apa ya? Pak kemarin. X itu hanya simbol aja biar di sini tidak ada apa sih? Ini kan pecahan lagi ya, angka pecahan biar apa sih namanya kita menyederhanakan lah. X itu ini boleh tulis dari awal yang kayak gini tuh boleh 46 per T setengah. X itu adalah T per T setengah yang ini. Gitu. Cek, ayo. Iya Kak, iya Kak. Oh, lo ada ayo ya. Benar. Oke, yuk kita udah nyampe nomor 15. John, boleh foto lagi John? Oke, Kak. Sebentar. Oke, Kak, udah. Oke. Lanjutin lagi ya. Ke nomor berapa sekarang? Nah, nomor 14. Hidrolisis metil asetamida. Apa sih namanya? Metil asetamida ya. Jadi hidrolisis metil asetamida jadi apa tuh? Hidrolisis asetamida. Jadi apa kira-kira? Saya tahu ini nama senyawanya juga udah aneh ya. Nama senyawanya pun aneh ini. Jadi kalian tidak sampai sini ya belajar hidropakai senyawa karbonnya ada ini namanya apa sih namanya? Metil, apa itu metil? Namanya nomor 14. Lagi. 14 ada metil asetamida. Aseta itu apa sih? Aseta dari aseta aja namanya. Aseta. Aseta itu kan gini CCO kan gitu betul? Ya. Kalau asetat itu H. Metil itu apa metil? Metil ya metil kan ya. Nah ini metil di sini. Ini metil
Kalau ini namanya metil asetat. Tapi itu tambahannya metil asetamida. Nah, apalagi berarti ada tambahan apa lagi tuh? Asetamidanya. Kira-kira gugus amida itu gugus apa? Di sininya ada apa lagi di sini? Di sininya ada N. Ya, di sininya itu. Jadi metil asetat, di sininya ada amida. Ya. Oke, di hidrolisis tuh. Oke. Di hidrolisis dia jadinya apa kira-kira? Ini kalau di hidrolisis ini kan ester yang mirip-mirip ester. Kalau ester ini di hidrolisis jadi apa nih? Berarti di hidrolisis nanti balik lagi pecah. Jadinya apa? Jadinya metil dan apa tuh? Metil jadi apa tuh? Metilnya jadi metanol. Kalau di hidrolisis ya ini jadi metanol, metil jadi metanol, dan apalagi itu asetamidanya jadi apa? Ya, jadi asetamida ya. Gitu. Tinggal pecah aja metil asetamida. Metanol dan bukan asam asetat ya. Karena ini asam, karena amidanya nempel di sini ya. Jadi ya asetamida aja namanya. Kalau lebih tepatnya sebetulnya asam asetamida, kan di situ nggak ada asamnya. Lebih tepatnya adalah asam asetamida, COH hidrolisis. Sampai sini dipahami? Ini mirip ester nyawanya. Gugusan mirip S. Ya, gampang susah sih ini kalau kita nggak punya ini ya. 13. Reaksi anhidrid asam asetat dengan NaOH menghasilkan apa? Anhidrid. Apa itu anhidrid? Tanpa H2O. Di sini ada anhidrid asam asetat ya, anhidrida asetat. Asetat itu kan gini, CH3COOH, CH3COOH. Nah, dia kalau bertemu dengan sesamanya ya, kalau dengan sesamanya kayak gini, nah itu ya CH3. Nah, nanti ini ada yang putus di sini nih, ini OH di sini, ini H di sini diambil gitu. Jadilah H2O. Jadilah suatu senyawa anhidrid. O-nya satu ya, di sini C, di sini O lagi, di sini CH3 plus H2. Inilah namanya anhidrid asetat. Sampai sini paham dulu? Anhidrid asetat yaitu asetat tanpa kehilangan satu molekul air karena mereka bergabung. Pertanyaannya, anhidrid asetat ditambahkan dengan dengan natrium hidroksida jadinya apa? Anhidrid asetat plus NaOH, apakah jadi sesuatu? Jadi bereaksi apa enggak dia? Ini bersinar matahari ya. Jadi enggak ini panasnya set. Dia enggak mau bereaksi. Kenapa enggak mau bereaksi? Kan ini basah ya. Ini asam. Kalau asam itu kalau sebelumnya kan ada H-nya, betul nggak? H bertemu dengan OH jadinya Na asetat, jadi H2O. Ini kan H2-nya udah nggak ada ya. Udah kayak gini nih. Nah, si Na nanti mau menghajar siapa? Makanya jawabannya adalah tidak bereaksi. Karena sudah tidak ada lagi gugus H+ di situ ya. Sampai sini paham? 13. Ya. Jawabannya adalah tidak bereaksi. Masa gimana? Ayo, mau bertanya? Ayo Salma masih sekolah katanya ya? Di siangnya? Betul? Yuk. Aku baru selesainya jam 14.30. Waduh, setiap hari itu? Iya, Kak. Kasihan ya. Emang US-nya udah atau belum? Udah, Kak, kalau US. Ada tambahan buat UTBK juga di sekolah? Ada, tapi sekarang opsional, jadi boleh gak ikutan. Tapi sekolah tetap sampai siang gitu ya? Iya, Kak. Tapi yang bentrok berarti hari apa aja? Kalau nggak salah. Kemarin ya?
Ya kita apa ya ikutan karena kalau buat jadwalnya susah lagi susah lagi. Yuk maksimalkan aja ya. Senin, Rabu, Jumat, Kak. Bentrok. Rabu, Jumat. Besok enggak ya, Selasa enggak ya? Ya mudah-mudahan udah seru sih ya. Sementara kita belum bisa geser jadwal karena kita padat. Yuk, dan hanya di kantor nih yang ada kelas online-nya. Biasanya kan pusatin semua ya. Di sini doang ya memisahkan diri kita. Online tidak ya. Biar bisa siang. 12 dulu ya. 12 itu tentang apa nih? Nah, itu gambar-gambar kayak gitu tuh. Jadi tipe-tipe UTBK tuh gitu ya. Pertama pertanyaan kalau soal biasa hanya nanya gitu doang. Senyawa yang tidak bereaksi dengan reaksi Fehling. Nah, jawabannya apa? Coba yang mana? Siapa tuh? Tidak bereaksi dengan Fehling. Nah, pernah kalian tahu ya? Siapa tuh? Di biologi juga sering. Tidak bereaksi dengan Fehling itu siapa? Siapa, Mak? Tahu nggak? Biologi, Fehling di Benedict ada yang pakai reduksi atau reduksi. Siapa yang tidak bereaksi dengan Fehling? Kalau bikin aldehyid punya. Yang tidak bereaksi dengan Fehling itu adalah sukrosa. Tidak bereaksi dengan Fehling sukrosa. Ya udah jawabannya B. Dia gambar mah cuma pengetahuan kita doang ya. Bahwa nanti kalau kuliah yang jurusannya ada kimia atau kimia dasar, si gambar-gambarnya nggak lagi urus kimia, tapi tuh bentuknya model-model gitu nanti model-model glukosa bisa, fruktosa bisa. Ya, tapi dia bisa berkonformasi ya. Oke, nyambung ke nomor 11. Kasih pengetahuan, gampang-gampang susah. Kalau tahu ya gampang, kalau susah ya susah. Biokatalis yang digunakan dalam industri penjernih. Ya, apa coba pakai pektin buat apa sih? Maksud atau menjadi Maaf kak, ini recordingnya katanya jadi ke stop. oh gitu, disconnect bukan gitu ya, ini sinyal di laptop tapi nanti dia nyambung lagi dah.